Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sore hari ini saya meninjau di kawasan industri Pasuruan ya. Yang umurnya ternyata hampir sama dengan kawasan industri Pulau Gadung ya. Jadi sudah cukup lama. Dan tadi saya meninjau rencana pembangunan pengolahan sampah. Saya kira masalah pengolahan sampah ini menjadi isu penting, apalagi sampah B3. Beberapa waktu yang lalu menjadi isu sampah itu dibuang di beberapa tempat sehingga menjadi masalah lingkungan ya Pak Wamen. Sehingga dari pihak KLH terus melakukan upaya-upaya untuk membangun tempat-tempat pengolahan sampah. Dan pengolahan sampah ini diharapkan justru berada di dalam kawasan industri. Jangan sampai di kawasan di luar industri juga nanti ya merusak lingkungan. Ya, karena itu tadi saya dengar bahwa kawasan ini akan diperluas lagi sampai ke Ngawi. Ya, berapa luas sana? 2.000 hektar. Seluruhnya 2.000 hektar. Jadi ini sampahnya tentu menjadi masalah. Walaupun di sini ada 3 pengolahan ya. Ada sampah limbah, ada sampah cair, dan ada sampah yang tadi B3. Nah B3 itu yang sampah berbahaya. Banyak racunnya itu. Jadi itu kan bekas-bekas alat-alat limbah rumah sakit seperti itu, limbah kimia lah. Itu yang saya kira menjadi penting sekali. Karena itu kita harapkan semuanya terintegrasi di dalam kawasan industri sehingga tidak ada lagi saya kira itu sesuatu yang dan masalah lingkungan seperti kita menjadi pemerintah ya, menjadi program pemerintah dan itu juga program daripada pembangunan berkelanjutan SDGs, bagian dari program SDGs yang menjadi komitmen Indonesia. Ya, dan kita juga dalam rangka menurunkan emisi karbon itu melalui pengolahan sampah ini. Jadi itu semua masalahnya menjadi penting sampah ini yang selama ini dan masih banyak sekarang di kampung-kampung di daerah-daerah itu banyak sampah di jalan-jalan. Ini kita lagi tentu mikirkan selanjutnya supaya tidak ada sampah yang terbuang. Bahkan kita harapkan sampah itu nanti menjadi rebutan. Ya, menjadi berkah. Sekarang ini sampah itu orang menjadi dibuang-buang tapi nanti mungkin diperebutkan karena ada nilainya pada satu saat. Itu yang saya kira ya Pak KLH, Pak Wamen untuk kita buat seperti itu. Dan saya juga bersyukur bisa ke sini jadi produk karpet mobil. Ternyata di sini produknya tadi saya tanya itu 20% untuk lokal, 80% untuk diekspor. Jadi yang dibuat di sana di Jepang atau di mana di luar negeri itu ya ya karpetnya di sini dibuatnya. Bukan hanya mobil-mobil yang murah tapi mobil-mobil yang mahal termasuk Land Cruiser, Serena, Honda, Camry juga, ada tadi Honda Honda Tiper. Saya nggak hafal mobil-mobil ya. Artinya mobil-mobil yang premium dibuat di sini. Artinya kita sudah mampu membuat seperti itu. Ya. Oleh karena itu nanti tinggal membuat mobilnya. Walaupun sekarang sudah mulai kita ke depan tuh nanti kita yang buat mobilnya, kita yang membuat bukan hanya karpetnya tapi juga. Saya kira itu yang saya. Oke. Terima kasih. Silakan teman-teman. Siapa? Yang mau tanya dari mana identitasnya dijelaskan terlebih dahulu.
Izin Pak Wapres, saya Wiwi dari Detikkom. Untuk peninjauan ini saya mau bertanya terkait potensi yang residu Pak. Apakah akan digunakan lagi nanti residunya, potensinya seperti apa, atau akan limbahnya akan diolahnya bagaimana? Tadi saya tanyakan residunya itu, nanti ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, akan diberikan kepada yang memanfaatkan residunya itu. Dan kalau tidak termanfaatkan, residunya dibuang di dalam apa? TPA-nya, Pak. Ada TPA-nya. Ya, ada pembuangan yang sudah aman, artinya tidak mengganggu lingkungan. Tapi yang bisa residunya dimanfaatkan akan dimanfaatkan. Jadi ada yang nanti akan mengelola pemanfaatannya dari banyak pihak. Itu kira-kira itu. Oke. Ada yang lain? Izin Silakan. isu lain Bapak. Oh. Ya. Mau tanya soal pendaftaran calon pimpinan KPK dan Dewas KPK Pak. Kemarin kan pendaftarannya dibuka. Ya. Ini dari Pak Wapres sendiri, apakah ada pesan untuk bagaimana nanti ke depannya calon pimpinan yang akan dipilih seperti itu Pak? Ya, saya minta tentu karena KPK ini kan menjadi lembaga penting sekali dan selalu menjadi sorotan publik. Bahkan juga ada skor yang diberikan oleh pihak internasional, posisi kita di berapa, maka itu pimpinan dan juga Dewas KPK ini menjadi penting. Ya, nah yang pertama tentu harus yang pasti ya yang yang rekam jejak. Itu saya kira paling pertama harus rekam jejaknya harus bersih. Itu rekam jejak. Soal kalau rekam jejaknya sudah tidak bersih, saya kira sulit. Yang kedua juga adalah berintegritas. Dan yang ketiga komitmen. Ya, yang keempatnya independen. Independen jangan titipan. Ya, betul-betul. Jadi saya kira 4 kriteria ini kalau terpenuhi, ya akan lahir pimpinan dan juga Dewas KPK yang bisa diharapkan. Ya, direkam jejaknya bagus, komitmennya juga, integritasnya dan juga independensinya. Saya kira itu. Ya. Oke. Dari Izin Pak, saya Dinda. terakhir ya. Saya Dinda dari Media Indonesia, masih berkaitan dengan isu korupsi Pak. Kan ada isu terbaru anggota BPK baru didakwa melakukan gratifikasi gitu. Mungkin Bapak ada tanggapan gitu, terdakwa itu mengembalikan uang gratifikasinya gitu, lalu vonisnya dikurangi gitu. Nah ini mungkin ada tanggapan dari Bapak. Terus yang kedua terkait fenomena yang lagi ramai Pak, terkait judol Pak. Anggota DPR banyak yang terlibat Pak. Mungkin ada tanggapan juga dari Bapak Wapres. Terima kasih. Ya, kalau soal hukum kan saya kira itu menjadi kewenangan penegak hukum lah. Sehingga saya tidak elok kalau saya memberikan penilaian seperti apa. Itu nanti kalangan penegak hukum atau juga tanggapan masyarakat seperti apa. Nah ini saya kira itu. Jadi kita harapkan bahwa memang ada dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan ketika penegak hukum memutuskan itu. Kita harapkan begitu, tidak menimbulkan masalah. Itu saja. Jadi saya tidak ingin kepada materinya. Ya. Kemudian yang kedua, iya itu kan pemerintah memang sudah menganggap ini darurat. Oleh karena itu harus ditangani secara serius, maka dibentuklah Satgas yang terintegrasi, tidak oleh satu instansi yang tadinya hanya oleh misalnya dari Kominfo, dari kepolisian, tapi kita integrasikan menjadi satu langkah yang terkoordinasi untuk sebab ini bahayanya sudah luar biasa dan juga menyangkut banyak kalangan. Ya, ternyata bukan hanya anak muda, pengangguran, tapi juga sampai ke anggota DPR dan sebagainya. Saya kira dan kan Satgas sudah bertekad untuk melakukan tindakan-tindakan kepada semua pihak dalam rangka tentu kita ingin menghilangkan, ya paling tidak itu meminimalkan, mengecilkan
peran-peran ini. Sebab kalau tidak ini berbahaya dan itu akan dilakukan secara terus-menerus ya, tanpa henti. Dan selain tindakan melalui Satgas, yang juga tidak kalah pentingnya melakukan edukasi masyarakat, membangun kembali supaya mental judi itu ini sudah menghantui masyarakat kita. Ya, bahkan apa-apa semua bisa dijudikan itu. Nomor mobil aja dijudikan. Nah, ini bahaya sekali. Jadi edukasi anti perjudian itu harus terus kita galakkan. Dan kita harapkan ada efek jerahnya ke depan. Jangan sampai kita menjadi masyarakat penjudi. Masyarakat penjudi itu kan malas, tidak kreatif, tidak memiliki semangat. Ini bahaya sekali. Ya, kalau masyarakat kita itu menjadi masyarakat penjudi, wah itu mungkin ada di tempat lain yang berjudi itu orang kaya gitu ya. Nah kita ini orang miskin. Ya. Korban pinjol ini kan sudah banyak. Iya. Ada suami istri bercerai, ada suaminya dibakar gara-gara pinjol, ada macam-macam itu. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.